Shalom keluarga damai. Kita berjumpa lagi di dalam Sapaan Damai Sejahtera 13 Februari 2023. Mari saat ini bersama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih jikalau pada hari ini sekali lagi kami boleh merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh boleh menjadi penuntun di dalam kehidupan kami, yang boleh menguatkan kami di dalam setiap kondisi kehidupan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yakobus pasal 1 ayat 2 hingga ayat yang ke-8. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu jadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, berbahagia di tengah pencobaan. Itulah sebuah pesan yang dinyatakan di dalam bacaan kita hari ini dari Yakobus 1 ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Keluarga damai, umumnya orang akan berbahagia apabila dia mengalami hal-hal yang indah ataupun baik di dalam kehidupannya. Ketika karirnya berjalan dengan mulus, tanpa rintangan dan hambatan yang berarti, ketika dia berhasil mencapai segala prestasi, ataupun ketika dia memiliki keluarga yang berbahagia. Akan tetapi ketika keadaan berubah secara drastis dan pergumulan, permasalahan, juga pencobaan datang bertubi-tubi, orang biasanya akan sulit menemukan apa yang namanya kebahagiaan itu. Ketika pencobaan datang, umumnya seseorang akan cenderung tidak bisa menerima keadaan yang ada, sehingga responnya pun terhadap pencobaan tersebut lebih mengarah kepada hal-hal yang negatif. Dia menjadi marah, kecewa, murung, bersedih, patah hati, putus asa, tersinggung, maupun juga memberontak. Sungguh aneh jikalau firman Tuhan hari ini menyatakan bahwa ketika dihadapkan pada berbagai pencobaan, kita anak-anak Tuhan seharusnya menganggapnya sebagai suatu kebahagiaan. Itu artinya adalah firman Tuhan ingin mengajar kepada kita bahwa di tengah kondisi yang demikian pun, di dalam pencobaan, kita seharusnya tetap bisa mengucap syukur. Pencobaan yang dimaksudkan di sini adalah masalah-masalah yang berasal dari luar atau masalah yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, yang tujuannya untuk menguji iman kita. Karena itulah seharusnya kita bisa menyikapinya dengan sikap hati yang benar. Karena justru melalui pencobaan yang ada, kadar iman dan kesungguhan kita di dalam mengikut Tuhan sedang diuji dan ditempa. Keluarga damai untuk menjadi orang-orang Kristen yang semakin berkualitas dan berkarakter. Di dalam ayat yang ketiga berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Sehingga pada akhirnya kita orang-orang yang mengalami pencobaan itu, dan ketika iman kita sudah mengalami ujian dan kita menghasilkan ketekunan, kita tetap setia, kita bertekun, maka kita akan dapat menjadi seperti Ayub yang berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub 23 ayat yang ke-10. Keluarga damai, di balik pencobaan-pencobaan yang dialami Ayub,
ada maksud dan tujuan Tuhan yang indah. Karena itu, seandainya kita diizinkan mengalami berbagai-bagai pencobaan, jangan langsung berpikir bahwa Tuhan kita itu jahat dan Dia tidak mengasihi atau tidak mempedulikan kita. Akan tetapi marilah kita memandang bahwa di balik semua itu kita percaya Tuhan pun sanggup mengubahkannya menjadi sebuah kebaikan di dalam kehidupan kita. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan adalah sangat mungkin agar kita tetap berbahagia sekalipun situasi-situasi yang ada tidak mendukung, untuk kita memahami maksud dan rencana Tuhan, berbahagia tanpa disertai ketakutan dan kekhawatiran sekalipun pencobaan menghadang di dalam kehidupan kita. Mungkinkah berbahagia di tengah pencobaan? Sangat mungkin, karena tidak ada perkara yang mustahil bagi orang percaya di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur jikalau pada hari ini firman-Mu mengingatkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tetap percaya akan rencana Tuhan, rancangan Tuhan, sekalipun ketika hidup kami mengalami berbagai-bagai pencobaan. Tuhan, tolonglah mampukan kami untuk melihat ada maksud Tuhan, ada kekuatan, ada pengharapan di tengah-tengah kehidupan kami yang penuh dengan pencobaan itu. Ada Tuhan yang tetap setia beserta menyertai kami. Tuhan, inilah yang menjadi kerinduan kami. Biarlah kami dimampukan menjadi anak-anak Tuhan yang tetap kuat di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.